sama, ya. Nah, itu. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Segala sesuatu jika diawali dengan berdoa, itu kegiatannya insya Allah akan berjalan dengan lancar. Nah, Bu Guru tunjuk ya ketua kelas untuk memimpin doa. Coba Latifah pimpin doa sekarang. Baik Bu, duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya Bu Guru akan cek kehadiran terlebih dahulu, ya. Bu Guru cek satu persatu, nanti kalian tunjuk jari, ya. Devina Hadir Bu. Latifah Hadir Bu. Naswa Hadir Bu. ya. Aviana Hadir Bu. ya. Karisma Putri Hadir Bu. Vina Hadir Bu. Mei Hadir Bu. Catherine Hadir Bu. Nisrina Hadir Bu. Adelia Hadir Bu. Salsa Hadir Bu. Sela Hadir Bu. ya, semuanya hadir ya, lengkap ya. Ya. Nah, anak-anak, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, ya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, ya. Nanti Bu Guru akan tayangkan lagu Garuda Pancasila. Kita nanti bernyanyi bersama, ya. Kalian bisa berdiri dan nanti bernyanyinya sambil tepuk-tepuk biar lebih semangat, ya. Nih, Bu Guru tayangkan dulu. Ya, kalian berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sekuasa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan duduk kembali. Nah, baiklah anak-anak, setelah kalian menyanyikan lagu nasional, ya, Bu Guru harap rasa cinta tanah air kalian terhadap bangsa Indonesia semakin tinggi, ya. Nah, itu berarti sering-seringlah kalian menyanyikan lagu nasional agar cinta tanah air kalian itu tidak luntur. Nah, ya. Nah, baiklah anak-anakku, sebelum kita memasuki ke materi, ya, Bu Guru terlebih dahulu ingin bertanya. Nah, ingin bertanya ya sama kalian. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu? Oh iya, Latifah. Kemarin kita belajar tentang teks eksplanasi. Ya, ada lagi? Ada. Belajar tentang mencari informasi-informasi pada teks eksplanasi. Ya, ada lagi? Minggu yang lalu ada mengatakan mencari informasi, Latifah mengatakan tes
meringkas teks eksplanasi. Berarti daya ingat kalian tajam ya, bagus ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mencari informasi tentang teks eksplanasi dan meringkas teks eksplanasi. Mudah-mudahan materi minggu kemarin kalian masih ingat ya, jangan cuma judulnya saja ya. Nah, karena kemarin kita sudah belajar mencari informasi dan meringkas teks eksplanasi, maka pada pertemuan hari ini Bu Guru masih melanjutkan tentang teks eksplanasi ya, tetapi beda materi. Nah, untuk materi pada hari ini Bu Guru akan membahas tentang menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan juga Bu Guru akan menerangkan bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Nah, masih ada hubungannya dengan kemarin ya. Teks eksplanasi itu kaitannya dengan apa? Fenomena alam. Jadi pembelajaran hari ini itu masih ada kaitannya dengan minggu kemarin. Ya. Nah, maka dari itu, adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran luring dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning serta membaca teks eksplanasi melalui media salin media atau PowerPoint, peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam dengan benar. Yang kedua, menuliskan informasi-informasi tentang suatu fenomena menjadi suatu teks eksplanasi dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah kalian mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah, hari ini Bu Guru akan melakukan 3 penilaian ya. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, jadi penilaian sikap nanti Bu Guru bisa lihat sikap kalian dari tadi berdoa, nanti kita diskusi selama pembelajaran. Nah, nanti Bu Guru akan menilai sikap kalian ya. Jadi ada 3, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Paham? Paham anak-anak? Paham. Ya. Nah, baiklah, kita memasuki ke materi ya. Tapi sebelumnya Bu Guru akan memberikan atau menayangkan gambar
banjir. Tetapi kalau yang kedua ini dikarenakan apa? Banyak sampah ya. Banyak sampah yang mengakibatkan itu sungai apa? Meluap. Nah, jadi ingat kalian membuang sampah harus apa? Pada tempatnya, jangan membuang sampah di sungai. Nanti bisa banjir. Ingat ya? Nah, itu. Baiklah. Nah, dari informasi tadi yang sudah kalian jawab tadi ya, yang ada Latifah, Naswa sudah menjawab tadi informasi tadi. Dari jawaban ini itu bisa dijadikan sebagai bisa dibuat, bukan dijadikan, tapi bisa dibuat menjadi sebuah teks eksplanasi berdasarkan informasi tadi. Seperti pelajaran minggu lalu ya. Iya, dari gambar bisa dijadikan teks eksplanasi. Nah, ini teksnya ya, yang sesuai dengan informasi yang tadi kalian sampaikan dengan judul banjir. Nah, coba kalian baca dulu dalam hati contoh teks eksplanasi ini, ya. Nah, Bu Guru tunjuk ya, Naswa untuk membaca Naswa. Apa itu? Banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau DAS. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Ya, tolong dilanjutkan, Latifah. Baik, Bu. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya, ada aliran permukaan tanah menuju sungai, dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan, beton, dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Ya, dilanjutkan Karisma. Pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang
pembelajaran tentang menelaah kaidah kebahasaan ya. Menelaah kaidah kebahasaan dan menulis teks eksplanasi. Kira-kira ada yang masih belum paham? Saya Bu, Ya, Adelia, saya silakan. masih belum jelas yang dimaksud dengan konjungsi kausalitas. Nah, teman kalian ada yang masih belum paham tentang konjungsi kausalitas, ya kan? Kira-kira di antara kalian ada yang bisa menjawab konjungsi kausalitas? Nah, tadi ada yang belum paham konjungsi kausalitas. Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan teman kalian? Saya Bu, Ya, Latifah. konjungsi kausalitas yaitu konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Ya, bagus ya. Jawaban Latifah, konjungsi kausalitas itu menyatakan hubungan Sebab akibat. sebab akibat. Nah, sudah paham Adelia tadi konjungsi kausalitas? Sudah Bu. Ya, bagus. Terus ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu, Ya, Latifah mau bertanya apa Latifah? cara menulis teks eksplanasi. Cara menulis teks eksplanasi. Nah, Latifah bertanya tadi belum paham, belum mudah bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Coba siapa yang mau menjawab pertanyaan Latifah? Cara menulis teks eksplanasi ini bagaimana? Coba. Nasya? Ya. Cara menulis teks eksplanasi: pertama, menentukan topik, Ya. kedua, menyusun kerangka teks, Ya. ketiga, mengumpulkan fakta, terakhir, mengembangkan kerangka. Ya, bagus sekali. Nah, tadi Naswa sudah menjawab ya. Yang pertama itu cara menulis teks eksplanasi itu. Nah, perhatikan. Langkah pertama menentukan topik. Kedua, menyusun kerangka teks. Ketiga, mengumpulkan fakta. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka. Nah, seperti jawaban Naswa tadi ya. Naswa itu tandanya memperhatikan. Nah, ya. Cara menulis teks eksplanasi berarti Latifah sudah paham caranya bagaimana? Sudah. Sudah? Sudah. Ya, sudah paham. Nah, ada yang mau bertanya lagi tentang materi ini? Sudah paham semuanya? Sudah. Ya, sudah paham. Berarti kalau sudah paham, nah, sepertinya kalian tidak semangat ya, loyo ya. Ayo semangatnya mana? Kita explain dulu lah ya, biar kalian semangat. Coba
LKPD-nya ya, nanti kalian diskusikan. Nanti kan ada petunjuknya. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian cara mengerjakannya. Ya, nanti Bu Guru bagikan LKPD-nya ya. Bu Guru bagi LKPD-nya setiap kelompok. Nah, ini. Terus kalian baca petunjuknya ya. Kalian baca petunjuknya. Nanti kalian diskusikan LKPD itu. Terus kalian menjawabnya nanti di kertas plano. Ya. Kalian nanti tulis jawaban kalian di kertas plano. Nanti ya, kalian buka kertas planonya dan juga LKPD-nya. Ikuti petunjuknya. Ya. Kalian ikuti petunjuknya. Terus kalian menjawabnya di kertas plano itu. Paham? Paham ya? Nah, nanti jawabannya kalian tulis di kertas. Hasil diskusinya loh, hasil diskusinya kalian tulis di kertas. Paham tidak? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, Bu Guru beri kalian waktu 15 menit untuk berdiskusi, ya kan? Terus dalam diskusi nanti jika ada yang kurang paham bisa bertanya dengan mengacungkan jari. Ya? Ya. Ya, nanti kalian diskusikan ya hasilnya. LKPD itu kalian pertanyaannya didiskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan ke depan. Nanti seperti ini, kelompok 1 misalkan presentasi, kelompok 2-nya menanggapi. Kelompok 2 presentasi, kelompok 3 menanggapi. Kelompok 3 presentasi, kelompok 1 menanggapi. Jadi nanti saling menanggapi semuanya. Ya kan? Ya, ya sudah, silakan kerjakan. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Bagian konjungsi kronologis Bu. Bagian konjungsi kronologis. Nah, tadi ya, ini saran jawabnya ya. Nah, tadi kalian sudah memperhatikan videonya? Sudah dicatat? Nah, kalian baca dulu teksnya. Terus konjungsi kronologis tadi apa? Kejadian. Nah, nanti kamu cari yang ada kejadian. Terus kalian diskusikan. Ya kan? Nanti diisi di sini. Paham? Paham. Terima kasih Bu. Ya.
1. Ya, bagus. Silakan Latifah. Bagian yang akan saya tanggapi yaitu Ya. bagian pembuktian konjungsi kausalitas. Oh ya, silakan. Menurut saya yang benar adalah besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan Gunung Merapi di dasar lautan. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana alam. Ya. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2 sudah menanggapi. Ini akan menjadi masukan untuk kedepannya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Kelompok 1 sudah presentasi, silakan duduk kembali. Ya, untuk selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan mempresentasikan. Nanti kelompok 3 yang menanggapi. Ya? Siap? Siap? Siap. Ya, silakan kelompok 2. Isolasinya. Nah, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Dua di sana boleh, dua di sini boleh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Latifah, saya Karisma, saya Vina, saya Fiana. Dan hasil presentasi kami akan dibacakan oleh Vina. Penggunaan kata atau kalimat konjungsi kausalitas. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan Gunung Merapi di dasar lautan. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Konjungsi kronologis: beberapa saat setelah terjadi gempa, air lalu surut pada benda atau fenomena tsunami. Kata teknis: gelombang pasang atau tiga salvo. Gelombang laut akibat gempa, seismik vagus. Puting beliung. Angin puting beliung adalah udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar alam cumulus dengan permukaan tanah. Penyebab terjadinya angin puting beliung disebabkan karena udara panas dan dingin bertemu sehingga saling bentrok dan terbentuklah angin puting beliung. Proses terjadinya angin puting beliung bisa terjadi pada musim pancaroba. Angin puting beliung juga mengakibatkan rusaknya rumah, menimbulkan korban jiwa. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan bila ada yang mau menanggapi. Ya, kelompok 3 mau menanggapi? Silakan.
Nadia, Sansa, Nisrina. Hasil presentasi kami akan dibacakan oleh Nisrina. Ya, silakan Nisrina. Judul teks tsunami, tema kejadian alam. Satu, konjungsi kausalitas. Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gempa merapi yang logis di bawah laut. 2. Konjungsi kronologis. Beberapa saat setelah terjadi gempa, air lalu surut. 3. Pada benda atau fenomena tsunami. 4. Kata teknis. Gelombang pasang atau tidal-wave. Gelombang laut akibat gempa atau seismic seaward. Puting beliung. Angin puting beliung adalah udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian lava dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Angin ini sering muncul di musim penghujan. Angin ini sering ditimbulkan di berbagai wilayah. Penyebab terjadinya angin puting beliung disebabkan karena udara panas dan dingin bertemu sehingga saling bentrok dan terbentuklah puting beliung. Proses terjadinya angin puting beliung biasanya terjadi pada musim pancaroba. Angin puting beliung juga mengakibatkan rusaknya rumah dan infrastruktur. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Adakah yang mau menanggapinya? Ya, kelompok 1 menanggapi. Saya dari kelompok 1. Sebelumnya saya perkenalkan
Iya. Mengetahui kondisi kausalitas. Ya. Mengetahui kondisi kronologi. Ya. Ya. Terus? Mengetahui kata teknis. Ya. Terus? Ya. Terus cara ininya kaidah kebahasaannya tadi?
pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Ya, alhamdulillah ya menyenangkan. Mudah-mudahan materinya nanti bisa kalian ingat sampai di rumah ya. Bisa ilmunya bisa kalian ambil. Nah, baiklah anak-anak, setelah kalian mengerjakan evaluasi, nah Bu Guru sampaikan untuk materi selanjutnya minggu besok ya. Minggu besok kita akan belajar tentang teks puisi ya. Karena materi kita sudah selesai sampai di sini, minggu depan bab baru yaitu tentang teks puisi. Seperti biasa kalian buka-buka dulu, baca-baca dulu ya. Nah, jadi nanti kalau sudah pembelajaran kalian bisa mengikuti ya. Ya sudah, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu ya.